Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa. Bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini Pak. Ini ada Quran. Ya pemirsa, ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian, para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Sementara itu pemirsa, kondisi kota Langsa Aceh berangsur kembali normal pasca bencana banjir. Aktivitas masyarakat pun mulai bergerak, akses jalan kembali difungsikan dan roda perekonomian perlahan berputar. Pasca bencana banjir yang melanda kota Langsa Aceh, upaya pembersihan dan pemulihan terus dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah, relawan, dan warga. Alat berat seperti ekskavator dikerahkan membersihkan sisa material banjir di ruas jalan dan bahu jalan, sementara kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali melintas menandai pulihnya akses transportasi utama di dalam kota maupun antar wilayah. Bang, udah nggak kayak yang awal tuh Bang ya. Awal agak susah, ya kayak sembako mahal semua, harga naik. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Kayak BBM udah bagus lah Bang. Nggak kayak awal Bang, kalau nggak ngantri Bang semua Bang. Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Langsa Barat telah menyalurkan bantuan sembako dan makanan siap saji kepada korban banjir. Hingga kini sebanyak 1.144 paket makanan siap saji telah dibagikan ke wilayah terdampak. Ketersediaan memang agak payah dan harga berat, agak tinggi. Cuman kami sebagai relawan ya upayakan. Ini udah hati lah, kita bergerak, udah hati ini. Seiring berlanjutnya pembersihan dan pemulihan, warga berharap penanganan dapat terus dipercepat agar aktivitas masyarakat sepenuhnya pulih dan tidak banyak warga yang harus bertahan di pengungsian. Presiden Prabowo Subianto pun meyakinkan masyarakat pemerintah akan terus bekerja keras mendorong pemulihan secara menyeluruh, baik infrastruktur, layanan dasar, maupun ekonomi warga terdampak bencana. Akses jalan utama Kabupaten Kailues menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra berhati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan Bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi. Dan air pelabuh sana sama jalan dari sini. Sopirnya belum bisa Bang, kalau mobil ini Bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita Bang. Oke, siap. Tapi bisa Bang ya, sempat bisa Bang ya masuk ke wilayah ini Bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah, cuman kok muatan kurang. Untuk kegiatan pembukaan jalan Aceh ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Bener Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penyidik KPK menggeledah kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. KPK membawa sejumlah berkas dan dokumen yang ditemukan di ruang kerja Ade Kuswara.
Penggeledahan berlangsung selama 7 jam sejak pukul 12.30 hingga 19.57 waktu Indonesia bagian Barat di kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Penyidik KPK mencari barang bukti lain terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara. Penyidik KPK membawa sejumlah koper dan kardus berisikan barang bukti berupa dokumen dan berkas. Sedikitnya 10 mobil KPK datang untuk menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel usai operasi tangkap tangan pada Kamis 18 Desember lalu. Ya pemirsa, setelah ditetapkan jadi tersangka kasus suap izin proyek, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade, Bupati Bekasi ini diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki libur sekolah, Natal dan Tahun Baru, sejumlah moda transportasi di Jakarta dipadati penumpang. Para penumpang mengaku sengaja memanfaatkan momen liburan dengan pulang ke kampung halaman. Terminal bus Kalideres Jakarta dipadati penumpang di momen libur Natal dan Tahun Baru. Kebanyakan penumpang sengaja pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan momen berlibur bersama keluarga. Para penumpang mengaku sengaja memilih moda transportasi darat karena biaya tiket yang lebih murah. Mau liburan, pulang ke rumah. Mau liburan, ya. Memang lagi libur kerja, udah libur kerja. Setiap tahun memang pulang, Mas? Ya, setiap tahun lah. Ya. Harga? Ada nggak? Ya, ada dikit lah. 25, 50, ada. Ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 1,19 juta penumpang melintas di Bandara Suta dengan jumlah penerbangan mencapai 782,5 pesawat, baik domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Suta diperkirakan masih akan terus terjadi hingga Hari Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang di Terminal Penumpang Nusantara Tanjung Priok juga mengalami lonjakan. Bahkan peningkatan jumlah di tahun ini mencapai 100% dibandingkan dengan periode libur Nataru tahun lalu. Para penumpang mengaku memilih kapal laut sebagai moda transportasi karena harga tiket yang terjangkau. Kemana, Bang? Ke Makassar, Pak. Ke Makassar. Rencananya mau ngapain di sana, Bang? Berlibur, Pak. Liburan ya? Ya. Oh, jadi memanfaatkan libur Nataru ini ya, Bang? Iya, Pak. Ke kapal? Iya. Naik kapal apa, Pak, nanti? Napul, Pak. Napulu. Jam berapa keberangkatan? Jam 2 malam. Oh, biasanya berapa jam sih ke Makassar? 2 hari 9 jam. Puncak arus libur Natal diperkirakan terjadi pada hari ini 23 Desember 2025. Sedangkan puncak arus libur Tahun Baru diprediksi terjadi pada tanggal 30 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, arus lalu lintas di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Belum terjadi penumpukan kendaraan. Ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, mulai ramai dipadati kendaraan pribadi. Kenaikan volume kendaraan terjadi saat momen Nataru dan libur anak sekolah. Meski terjadi peningkatan, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Sementara polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. PT KAI Daup 1 Jakarta mencatat tingginya minat masyarakat terhadap angkutan kereta api selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh.
Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565.000 tiket dari total kapasitas mencapai 909.000 tempat duduk. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daop 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217.000 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Jessica Winoto di Stasiun Senen Jakarta dan rekan Ismalia di Tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Namun kita ke Jessica terlebih dahulu pemirsa. Selamat siang Jessica, bagaimanakah kepadatan penumpang di Stasiun Senen pada siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen ini memang sudah sejak pagi tadi sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang hendak berangkat meninggalkan Jakarta maupun kedatangan penumpang dari luar Jakarta. Tetapi untuk saat ini tepatnya tadi sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat ini tadi adanya kunjungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Arifatul Khoiri Fauzi. Karena dan saat ini pun kami melihat bahwa Menteri PPPA ini sudah memasuki ke area peron untuk meninjau kondisi di Stasiun Pasar Senen secara khususnya untuk dari fasilitas bagi anak-anak yang disediakan oleh Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Tetapi untuk selain itu, Pram dan juga pemirsa, kami menyampaikan bahwa memang 2 hari jelang perayaan Hari Raya Natal dan juga 8 hari jelang perayaan Tahun Baru 2026 ini memang terjadinya lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen karena memang diperkirakan pada hari ini ada sebanyak 16.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dan sebanyak 13.000 penumpang akan tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Sementara untuk secara keseluruhan di Daop 1 Jakarta ini hari ini diperkirakan ada 46.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta. Maksud kami akan diberangkatkan dari Jakarta menuju kota masing-masing atau kota tujuannya dan juga sebanyak 40.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta di KAI Daop 1 Jakarta ini yang meliputi Stasiun Pasar Senen dan juga Gambir dan lainnya. Lalu Pram dan juga pemirsa, kami menyampaikan bahwa memang mulai dari hari ini tepatnya pada tanggal 23 Desember hingga 25 Desember ini akan menjadi puncak atau menjadi tanggal favorit bagi para penumpang untuk melakukan perjalanan menuju Jakarta maupun keluar Jakarta. Tetapi untuk secara data yang kami dapatkan bahwa yang tertinggi tingkat okupansi mencapai 95% berada di tanggal 24 Desember 2025. Sehingga Pram dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di Stasiun Pasar Senen, apakah nantinya semakin siang akan semakin ramai ataupun sebaliknya. Tetapi ada pun juga himbauan dari PT KAI Daop 1 Jakarta ini untuk bagi para penumpang yang hendak berangkat maupun datang di Stasiun Pasar Senen ini akan terus memantau anak-anak yang dibawa sehingga tidak hilang dan juga barang bawaannya tidak hilang atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Sementara itu, Pram. Baik, dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, Jessica Winoto, kita beralih pemirsa ke Tol Jakarta Cikampek akan menuju rekan Ismalia di sana. Halo, selamat siang rekan Ismalia. Kabar perkiraan puncak arus mudik Nataru di sana?
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk perkiraan puncak arus libur Nataru ini diperkirakan pada hari ini 24 Desember 2025 hingga 26 Desember 2025. Namun Pram dan juga pemirsa, hingga saat ini di tempat kami melaporkan di kilometer 47 ruas jalan tol Jakarta Cikampek, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan ataupun mungkin kemacetan di tempat kami melaporkan. Yang memang dapat kami ceritakan sedikit untuk arus lalu lintas di siang ini sudah mulai cukup lengang, berbeda dengan pagi tadi. Ini memang cukup padat kalau tadi pagi, namun untuk siang hari ini sudah cukup lengang dan memang kendaraan masih terus-menerus melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Yang memang untuk keadaan ini memang berbeda dari hari biasanya karena memang pada momen ini merupakan momen libur Nataru yang dimana para masyarakat Jakarta atau yang tinggal di Jakarta ini banyak yang berlibur ke luar-luar daerah Jakarta. Dan untuk polisi lalu lintas ini juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang nantinya akan diberlakukan di ruas-ruas, terutama di ruas tol Jakarta Cikampek jika nantinya terjadi penumpukan kendaraan atau mungkin kemacetan, sehingga arus lalu lintas ini kembali lancar, tidak ada ketersendatan, sehingga para masyarakat yang sedang berlibur untuk libur Nataru ini diharapkan atau dihimbau untuk tetap dalam kondisi prima, baik itu kendaraan maupun kondisi badan, sehingga tetap liburan dengan sehat dan selamat. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Ismalia Maidasari melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek, dan tadi sebelumnya rekan kami Jessica Winoto langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, beri keamanan dan kenyamanan pemudik Nataru di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta, petugas kerahkan anjing pelacak. Pemeriksaan pastikan bus dan barang bawaan calon penumpang aman. Anjing pelacak ini dikerahkan petugas menghampiri setiap penumpang yang membawa sejumlah barang-barang di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Anjing pelacak mengendus sejumlah koper serta tas calon penumpang. Tidak hanya itu, armada bus yang ingin berangkat turut dideteksi anjing pelacak, khususnya pada bagian bagasi. Anjing pelacak ini dikerahkan untuk mendeteksi benda-benda berbahaya maupun terlarang seperti narkotika, bahan peledak, dan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang bus. Kita dengan menyiapkan anjing pelacak ya untuk memberikan rasa aman kepada para penumpang yang akan berangkat dengan menyisiri ruang tunggu, kemudian pada kendaraan bis, barang bawaan penumpang yang dibawa supaya tidak ada barang-barang yang dilarang ya. Diprediksi puncak arus mudik Natal terjadi besok hingga 26 Desember. Sedangkan puncak arus mudik tahun baru terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.